Baik, selamat pagi. Kita akan belajar untuk menggambar grafik fungsi eksponen dan logaritma. Untuk eksponen, yang pertama yang kita gambarkan di sini adalah 2 pangkat X atau Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, sebenarnya mudah saja, kita tinggal buat tabelnya dulu. Kalau tabelnya kita sudah buat, di sini X-nya dimulai dari min 3 sampai 3 supaya memang tidak terlalu besar. Baru setelah itu kita pasangkan komponen titiknya X dan Y. Nah, kita hitung dulu, jangan sampai salah ngitung, karena salah ngitung berakibat nanti grafiknya jadi keliru. Nah, ketika X sama dengan min 3, berarti nanti Y nya 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu 8. 1/8. Kemudian 2 pangkat min 2 itu 1/4. 2 pangkat min 1 itu 1/2. Kemudian 2 pangkat 0,1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, kemudian 2 pangkat 3, 8. Ini kita tinggal pasangkan aja, min 3, 1/8, 2, min 2, 1/4, min 1, setengah, 0,1, 1,2, 2,4, kemudian 3,8. Nah, kita bisa pasangkan aja di sini mulai 3, 3,8, 2,4, 1,2, 0,1, min 1, setengah, kemudian min 2, 1/4, ya sekira-kira aja, min 3, 1/8. Nah, dari sini kita tinggal hubungkan aja titik-titik yang sudah kita punyai. Jadi untuk eksponen ini, untuk 2 pangkat X ini tidak akan pernah menyentuh sumbu X ya. Kita haluskan aja dulu. Wih, jadi gini. Itu selanjutnya setengah pangkat X. Nah, ini kebalikan dari 2 pangkat X. Nah, kalau setengah pangkat min 3, nah setengah ini kan sama aja dengan 2 pangkat min 1 pangkat min 3, berarti jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. Nah, berarti ini 8, kemudian ini 4, 2, 1, setengah, 1/4, kemudian 1/8. Jadi dibalik seperti sebelumnya, dari sebelumnya. Nah, kita tinggal ngeplot aja min 3,8, min 2,4, min 1,2, 0,1, 1/2, kemudian 2 1/4, 3 1/8. Nah, kita tinggal ngeplot aja. Kita perbaiki dulu karena kurang bagus.
Jadi ini Y sama dengan setengah pangkat X. Kemudian grafik berikutnya adalah logaritma. Jadi ini keliru ya, di sini jadi ini harusnya 2 log X. Nah, cara ngitungnya kalau X nya misalkan 1/8, berarti nanti jadi 2 log 1/8. Nah, 1/8 itu sama aja dengan 2 pangkat min 3. Berarti ini jadi min 3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu nilainya 1. Jadi min 3. Berarti ini minus 3. Gitu. Nanti 1/4 pun juga sama. 1/4 2 pangkat min 2. Jadi ini min 2 kali 2 log 2. Gitu, jadi min 2. Nah, pemilihannya adalah, jadi kenapa kok bisa dipilih 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2? Itu pemilihannya dari bentuk 2 pangkat. Jadi X-nya ini dipilih dari 2 pangkat. Misalkan 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 1. Memang disesuaikan seperti itu. Jadi ketika basisnya nanti misalkan ini diganti 3, ya ini diganti saja, jangan 1/8 lagi. Berarti diganti berapa? Ya 3 pangkat kan gitu aja. Misalkan 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 1, 3 pangkat 0, dan seterusnya ya. Jadi menyesuaikan basisnya. Jadi kalau basisnya 3 gitu ya berarti 3 pangkat kayak gitu. Nah, oke, kita lengkapi dulu dari sini. Jadi ini min 2, min 1, kemudian 0, 1, 2, 4 itu 2 pangkat 2 ya. Jadi 2 kali 2 log 2. Kayak gini. Nah, sisanya silakan nanti dicari sendiri. Itu caranya sama ya. 2 log 2 ini 1, jadi ini 2. Kemudian 2 log 8 ini 3. Ini kita tinggal pasangkan aja 1/8, negatif 3, 1/4, negatif 2, setengah, min 1, 1,0, 2,1, 4,2, dan 8,3. 1/8, min 3 atau min 3,1/8. Kita dari sini aja dah. Dari 8,3, 4,2, 2,1, 1,0, kemudian min 1,5, kebalik, setengah, min 1, 1/4,2, 1/8,3. Ini kita hubungkan sekarang. Oke, selanjutnya gambar keempat, setengah log X. Nah, ini bisa kita ubah dulu. Setengah itu 2 pangkat negatif 1. Berarti ini X nya pangkat 1 ya. Berarti ini sama dengan 1/-1 kali 2 log X. Nah, untuk ini kalian bisa memanfaatkan sifat ini. Ini sama aja dengan M/N kali A log B ya. Ini A. Gitu. 1/-1 berarti ini min 1 kali 2 log X. Berarti kita bisa nyontek di grafik sebelumnya, kemudian kita kalikan negatif. Jadi di sini 1/8 yang tadinya min 3 berarti jadi 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3. Sorry. Min 1/2. Bentar. Bener kok. Min 1, min 2, min 3. Oke, kita mulai dari 8, min 3, 1/4, min 2, 2 min 1, 1, 0, setengah itu 2,
setengah itu 1, kemudian 1/4 itu 2, ini kita bagi 2, 1/8 itu 3. Nah, ini kita hubungkan. Wah, jadi gini. Ini Y sama dengan setengah log X gitu ya. Jadi seperti itu untuk grafik eksponen dan logaritma. Nah, sekarang kita coba beberapa grafik di trigonometri. Yang pertama adalah grafik Y sama dengan cos X. Untuk sin penjelasannya sudah di kelas ya, jadi kita tidak bahas untuk yang sin. Sebentar, cropnya kok tidak ada ini. Nah, yang kita gambar di sini adalah cos X yang pertama. Nah, sebelum kita menentukan gambarnya sama seperti tadi, ini kita plot dulu. Kita gambar tabelnya dulu. Sekalian kita gambar yang tangan. X nya mulai dari 0, 30, 45, 60, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat, 300 derajat, 315 derajat. Wah, kurang panjang sedikit. 330 derajat, terakhir 360 derajat. Nah, oke, untuk Y sama dengan cos X, berarti di sini kalau cos 0 nilainya 1, ini setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Nah, mulai 120 sampai 180 memasuki kuadran 2, berarti nilai cosnya negatif. Ini negatif setengah akar 2, negatif setengah akar 3, negatif 1. Di kuadran 3 pun juga sama, dia bernilai negatif.
Jadi ini negatif setengah akar 3, cos 225 negatif setengah akar 2, negatif setengah 0, kemudian kuadran 4 nilainya mulai positif. Jadi ini setengah akar 2, cos 315, cos 330, setengah akar 3, nah cos 361. Nah dari sini kita tinggal masangin aja, ya masangin aja untuk X dan cos X. Nah cara masangnya sama seperti sebelumnya ya, cuma tidak kita tulis supaya hemat tempat. Nah sekarang kita plot di sini nilai setengahnya itu ada di mana. Nah nilai setengahnya itu ada di sini. Jadi ini 30, itu di sini setengah. Kemudian kalau sudutnya ini 45, ini setengah akar 2. Kemudian ini 60 ya. Sorry. Ini 60 setengah akar 3. Dan yang di sini itu 1. Nah, ini menggunakan lingkaran satuan ya. Jadi nilainya bukan yang ada di sini ya, bukan. Tapi pas lingkarannya ditarik ya. Ini berarti min setengah akar 2, min setengah akar 3, dan yang di sini min 1. Ini supaya kita mudah, ini kita tarik aja garis. Kita buat putus nyambung seperti ini. Hilang semua. Kemudian bagian bawah juga sama. Nah selanjutnya kita upload ya, cos 0 1. Oh ya, sumbu X nya kita buat dulu per 30 derajatnya itu 2 kotak. Jadi
skalanya harus sama. Skalanya harus sama. Oke, sekarang kita plot dulu. Cos 30 setengah akar 3 berarti dapat di sini. Fungsinya garis putus-putus itu supaya kita kena ya pas untuk membantu kita. Jadi supaya tidak bingung lagi menentukan titiknya nanti di mana. 45 itu antara 30 dan 60. Jadi di sini 60 setengah, kemudian 90 0, 120 min setengah, kemudian 135 min setengah akar 2, 150 min setengah akar 3, 180 min 1. Kemudian naik ya 210 min setengah akar 3, 225 antara 210 dan 240 setengah akar 2 min 240 min setengah, 270 0, 300 masuk kuadran 4 mulai positif setengah, 315 setengah akar 2, 330 setengah akar 3, kemudian 361. Nah, dari sini kita tinggal hubungkan saja. Ya. Oke, seperti ini untuk grafik cos. Nah, sekarang untuk tangan 0 0 ini akar 3/3, ini 1, tangan 60 akar 3, tan 90 tak terdefinisi, jadi tan 120 min akar 3, ini min 1, min akar 3/3, 0, kemudian 210 akar 3/3 lagi, 1 akar 3, ini juga tak terdefinisi, 300 derajat, ini minus akar 3, 315 min 1, min akar 3/3, kemudian di sini 0. Oh ya, untuk amplitudonya, amplitudo itu nilai maksimum dan nilai minimum dibagi 2, ditambahkan ya. Maksimumnya 1, selisih antara nilai maksimum dan minimum bagi 2. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2. Jadi ini 1 dikurangi min 1 dibagi 2, hasilnya 1. Maksimumnya 1, minimumnya 1. Periode itu satu gelombang itu terjadi sampai berapa derajat. Jadi pengulangannya sampai berapa derajat. Kalau cos itu pengulangannya tiap 360 derajat. Gitu. Jadi ketika 360 sampai 720 nanti nilainya akan mengulang lagi. Oke, untuk yang cos silahkan dicoba sendiri, cuma sedikit petunjuk untuk yang cos. Untuk yang tangan nih,
Nah, tangan nanti setengah akar tiganya itu bablas di sini ya. Ini setengah akar sepertiga akar tiga. Kemudian ini 1, ini akar 3. Ini juga sama, min sepertiga akar 3. Kemudian yang di sini min 1, ini min akar 3 ya. Pas di sininya, pas. Jadi dari lingkaran ini dibablaskan. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Sekian, terima kasih, selamat mencoba.